Good morning, everybody. Here, I'd like to give some materials. The first one is about perception and motivation. Perception is the ability to see, hear, or become aware of something through senses. Jadi persepsi, kalau kita ngomongin persepsi, itu kemampuan untuk melihat gitu ya, mendengar, menyadari sesuatu melalui rasa gitu ya, atau melalui penilaian kita gitu. Jadi persepsi ini adalah proses pengorganisasian, interpretasi atau menafsirkan rangsangan yang diterima oleh individu sehingga sesuatu itu atau rangsangan itu ada maknanya, ada nilainya. Begitu. We can define perception is the interpretation of experience. Jadi pengalaman yang kita alami, kita interpretasikan, kita maknai, kita nilai gitu ya. Kita persepsikan ya, persepsi. Persepsi itu bagian dari keseluruhan proses yang menghasilkan tanggapan setelah rangsangan diterima oleh manusia. Nah, here there are many kinds of perception. The first one is about external perception, and then the second one is about internal perception. External perception which happen because of the stimuli from outside, and internal perception is the perception which is the stimuli or the stimuli from the internal of the human being. Jadi persepsi eksternal itu intinya rangsangannya, stimulusnya tuh dari luar. Dan kalau persepsi internal itu rangsangannya dari dalam gitu. Misalnya kita mempersepsikan sesuatu gitu ya, apa ya, sebuah pemikiran gitu. Nah, itu bisa dari internal perception. Tetapi ketika ada rangsangannya dari luar gitu ya, persepsi, misalnya ada panas di kulit kita gitu ya. Nah, itu external perception. Kita akan mempersepsikan karena ada rangsangan dari luar. Tapi ketika pemikiran memang kita sedang berimajinasi atau kita sedang menganalisis gitu ya sesuatu yang kita butuh pemikiran dalam, nah itu biasanya internal perception. And this is the process of perception happen. Jadi persepsi itu terjadi ada 3, ada seleksi, ada interpretasi gitu ya. Ada 2, mohon maaf. Seleksi, jadi proses penyaringan oleh alat indera terhadap rangsangan dari luar gitu. Sedangkan interpretasi ya proses mengorganisasikan informasi sehingga punya arti atau memberikan penilaian gitu ya. Memaknai, memberikan penilaian, interpretasi itu juga bisa dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu, sistem nilai yang kita anut, motivasi, kepribadian, kecerdasan gitu. Nah, saya akan menjelaskan kenapa sih kita harus mempelajari persepsi itu di psikologi keperawatan itu di akhir ya nanti ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi, jadi persepsi seorang pasien, persepsi seorang perawat khususnya gitu ya, dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor fungsional dihasilkan dari kebutuhan, kegembiraan, pelayanan, pengalaman individu. Faktor struktural dihasilkan dari bentuk stimulinya atau rangsangannya,
yang ditemukan dari sistem saraf individu. Kalau faktor situasional ya terkait mungkin bisa bahasa gitu ya, tunjuk wajah, bahasa khususnya ya. Sedangkan faktor personal itu terdiri dari pengalaman, motivasi, dan kepribadian. Nah, jadi persepsi tadi adalah pengorganisasian nilai atas adanya rangsangan gitu ya. Kenapa? Why the nurse have to understand about the perception very well? Because sering sekali ya bahwa kita itu harus memahami persepsi pasien dengan clear, dengan jelas. Jangan sampai mispersepsi, itu yang sering terjadi. Jadi kita harus bisa menafsirkan persepsi yang diinterpretasikan pasien secara lugas jelas. Nah, jadi kita harus bisa memahami, mendapatkan persepsi pasien terhadap kemoterapi, for example ya. Ini seperti apa sih persepsinya, penilaiannya dia, pengorganisasian arti dari terapi ini tuh apa? Kita harus memahami persepsi yang dimiliki pasien sehingga kita akan bisa memberikan tindak lanjut, misalnya pemberian kemoterapinya lancar karena kita sudah satu persepsi sama pasien. Oh, kemo ini untuk meningkatkan stabilitas kesehatannya si pasien, dan pasiennya juga berpersepsi yang sama. Tidak ada mispersepsi. Ketika ada persepsi yang salah, nah kita harus segera memberikan edukasi. Itu kenapa kita harus mempelajari persepsi secara utuh, secara detail. Apa sih persepsi? Gitu. Nah, yang berikutnya adalah tentang motivasi. Motivation. Motivasi itu adalah dorongan internal dan eksternal dalam diri seseorang yang diindikasikan dengan adanya hasrat dan minat untuk melakukan kegiatan, dorongan, dan kebutuhan untuk melakukan ini redundant ya, diulang-ulang. Jadi untuk melakukan suatu tindakan gitu ya. Nah, motivasi merupakan sumber kekuatan untuk melakukan kegiatan atau tindakan untuk mencapai sesuatu yang dituju gitu. Jadi kalau kita ringkas itu, motivasi itu dorongan dari dalam diri, dorongan diri untuk melakukan sesuatu yang akan dituju, akan dicapai. Nah, there are many kinds of motivation theory. The first one is Abraham Maslow theories. From these theories, there are 5 needs or 5 basic needs, which is to which become the motivation. Jadi ada 5 poin, 5 kebutuhan dasar yang bisa meningkatkan motivasi, yang bisa menjadi acuan motivasi. The first need is about physiological need.
physiological needs. Jadi kebutuhan fisiologis atau kebutuhan fisik gitu ya. Di sini tuh memang basic, paling mendasar gitu. Kebutuhan makan, minum, perlindungan gitu ya. Dasar memang harus dipenuhi gitu ya. Yang utama gitu. The second one is about safety needs, kebutuhan rasa aman. Jadi kebutuhan dilindungi dari bahaya gitu ya. Rasa aman, nyaman gitu. Itu adalah second level of jadi kebutuhan yang harus dipenuhi setelah fisiologis gitu ya, setelah makan, minum gitu ya. Kemudian the second needs is the third needs is social needs. Jadi kebutuhan untuk bersosialisasi, memiliki mencintai, dicintai gitu ya. Love all or belonging needs. And then the fourth is self-esteem needs. Jadi kebutuhan harga diri gitu ya. Kebutuhan harga diri bisa dihormati, dihargai, recognizing, existence gitu. Jadi di sini nih nomor 4. And the fifth needs, which is the highest needs. Jadi yang sekarang itu level kebutuhannya tuh tertinggi, the highest needs, dan saat ini bahkan menjadi, kalau trennya sekarang adalah menjadi, kalau bagus gitu ya, menjadi kebutuhan yang utama, bahkan fisiologis malah di nomor 5 kan gitu ya. Itu adalah self actualization needs. Jadi kebutuhan untuk menggunakan kemampuan, keahlian, potensi gitu. Jadi aktualisasi diri. Nah, di Abraham Maslow ini, in the Abraham Maslow theories, he explained that these needs can motivate someone to do something. Jadi kebutuhan dasar ini bisa mendorong individu, memotivasi individu untuk melakukan suatu kegiatan atau suatu tindakan gitu. Oh, karena ada dorongan untuk aktualisasi diri sehingga dia termotivasi untuk mendalami, belajar lebih dalam tentang bidang ini. For the example, and maybe for self-esteem needs to be recognized, to be interpreted good in the social life gitu, untuk diinterpretasikan atau dinilai baik gitu ya di lingkungan sosialnya, untuk harga dirinya, dia akan melakukan kegiatan-kegiatan ini. Dia akan melakukan tindakan-tindakan ini. Nah, si Maslow ini bilang kalau 5 poin ini, 5 kebutuhan dasar ini yang menjadi motivasi, yang mendorong orang itu untuk bisa kuat melakukan sesuatu gitu. Dan di Maslow ini fisiologis yang paling banyak atau yang paling sering dijadikan motivasi pertama gitu ya. Tapi ini adalah level terendah motivasi. Level tertinggi untuk motivasi untuk melakukan sesuatu hal di self actualization gitu ya, di aktualisasi diri. Kemudian untuk ini teori Maslow ya. Jadi kalau kebutuhan atau acuannya gitu ya, yang mau dituju itu untuk aktualisasi diri, motivasinya sangat tinggi. Jadi makin nomor 1 makin tinggi. Tapi kalau untuk fisiologis aja, untuk makan, untuk minum gitu ya, dorongannya untuk itu, sekarang ini motivasinya rendah. Jadi trennya sekarang gitu ya, dan biasanya tuh kalau untuk aktualisasi diri tuh dorongannya untuk melakukan tuh makin kuat. Berbeda dengan hanya untuk memenuhi kebutuhan fisiologis. Nah, the second theories of motivation is needs for achievement gitu ya. Ini teorinya McClelland. Jadi motivasi berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan seseorang akan prestasi. Ada 3 karakteristik
orang yang berprestasi tinggi, yaitu jadi need for power, need for achievement, need for affiliation. Jadi untuk mendorong seseorang gitu ya, memperkuat seseorang untuk melakukan tindakan itu ada kebutuhan-kebutuhan untuk achievement, pencapaian, prestasi gitu ya. Karena pengen power, kemudian achievement, kemudian afiliasi. Orang-orang melakukan sesuatu dengan komit, dengan kuat, dengan sungguh-sungguh karena ada need tiga ini. Kemudian ada teori dua faktor. This theory is this theory comes from Herzberg, gitu ya. Jadi ada motivating vectors, and then the second one is hygiene vectors. Jadi kalau motivating factors ini, faktor motivasional ini hal-hal yang mendorong berprestasi, yang sifatnya intrinsik dari dalam diri manusia. Jadi dia butuh achievement, dia butuh prestasi, dia butuh rekognisi gitu ya. Dia butuh memperkerjakan dirinya sendiri. Ada peluang gitu ya. Kemudian untuk peluang tumbuh, peluang untuk kerja gitu. Itu motivating vectors. Kalau hygiene vectors, faktor pemeliharaan, faktor-faktor yang sifatnya ekstrinsik biasanya, yang bersumber dari luar diri. Tentunya ini faktor hygiene ini menentukan atau mempengaruhi dorongan untuk melakukan kegiatan itu dalam hidupnya. Misalnya ini kebijakan company atau perusahaan, relationship with peers gitu ya, hubungan dengan teman-teman kerja misalnya, gaji, status, keamanan, supervisi, kondisi kerjaan. For the example, kalau kalau pekerja gitu ya, motivasi kerjanya kuat, kalau di dua faktor ini, kalau untuk rekognisi, untuk peluang tumbuh, untuk peluang pencapaian kinerja, itu faktor yang dari dalam diri, biasanya dia lebih lebih kuat levelnya gitu. Jadi dorongannya akan makin kuat kalau dari dalam diri. Tapi kalau hygiene vectors yang eksternal dari luar diri, misalnya salary, gaji dan sebagainya gitu, dia juga mempengaruhi untuk memotivasi kerja, dia mempengaruhi untuk dorongan melakukan kerja dengan baik misalnya ya tindakannya ya. Nah, tapi sifatnya pemeliharaan atau levelnya itu mempengaruhi tapi tidak sebesar yang motivating vectors. Kemudian ada teori penetapan tujuan atau goal setting. Teori ini dikemukakan oleh Edwin Locke yang menyatakan bahwa dalam penetapan tujuan memiliki 4 macam mekanisme motivasional, yaitu tujuan-tujuan yang mengarah ke perhatian, mengatur upaya meningkatkan persistensi, dan menunjang strategi kegiatan. Nah, kalau di sini ada 5 prinsip nih, ada clarity, challenge, commitment, feedback, sama complexity. Ini yang mempengaruhi dorongan untuk melakukan kegiatan atau tindakan. Kemudian ada teori harapan, gitu ya. Motivasi merupakan akibat hasil dari yang ingin dicapai, gitu ya. Dan perkiraan yang bersangkutan bahwa tindakannya akan mengarah kepada hasil yang diinginkan. Artinya, apabila seseorang menginginkan sesuatu dan tampak jalannya terbuka, maka ia akan berupaya mendapatkannya. Jadi motivasi itu ada upaya, kemudian ada performa gitu ya, terus nanti dapat reward. Jadi dorongan dia melakukan kegiatan atau misalnya pekerjaan yang baik gitu ya, itu karena nanti upayanya itu akan menghasilkan performa. Kalau performa saya akan dapat reward, sehingga saya termotivasi nih bekerja dengan baik, karena aku yakin kalau bekerja dengan baik nanti performaku baik, nanti aku dapat reward gitu.
Nah, bentuk motivasi, the form of motivation, there are some of the form of motivation, some of kind of motivation. The first one is intrinsic motivation. Motivation which come from inside of the human being. Jadi dari dalam diri. And then second motivation is extrinsic motivation which come from outside or effect from the environment or from other people. Kemudian motivasi terdesak gitu ya, kepepet gitu ya. Kemudian motivasi yang berhubungan dengan ideologi politik. Nah, this is the end about the motivation and perception. Jadi seorang perawat itu perlu memahami tentang psikologinya si pasien, persepsinya, motivasinya. Oh, si pasien ini motivasinya apa sih dirawat di rumah sakit ini? Apakah karena tadi motivasi kepepet gitu ya? Apakah karena motivasi dari ekstrinsik dari family? Apakah motivasi dari intrinsik? Oh, motivasinya apa sih? Gitu. Jadi si pasien ini menurut beberapa teori tadi, oh ini motivasinya untuk misalnya si Abraham Maslow gitu ya, Maslow. Oh, pasien ini untuk aktualisasi diri atau sebatas level rendah untuk fisiologis. Kita bisa lihat dari situ. Kita akan sambung, we will continue study about stress management. Emotion, stress management, and adaptation. Emosi. Apa sih emosi itu? There are three keywords in this point or in this emotion. Jadi ada 3 kata kunci atau istilah penting yang relate to this words or relate to emotion. The first one is affect, a broad range of feelings that people experience. Affect is a broad range of feelings that people experience. Jadi rentang rasa yang dialami seseorang. Emosi itu ada affect. Affect itu rentang rasa yang dimiliki seseorang. Emosinya emosi negatif atau positif. Rentang rasanya rentang rasa positif atau negatif. Baik atau buruk. Emotions itu sendiri. Perasaan mendalam yang diarahkan pada seseorang atau sesuatu. Rasa terhadap sesuatu itu emosi. Relate to moods juga gitu ya. Perasaan yang cenderung kurang mendalam ketimbang emosi dan tanpa stimulus kontekstual. Kalau moods memang kurang dalam ya. Nah, this is the definition of emotion, reaction of someone. For example, melihat seseorang teman di tempat kerja dapat membuat Anda merasa gembira, atau kejadian berurusan dengan seorang klien yang bersikap kasar dapat membuat Anda marah. Nah, ini contohnya emosi begini ya. Jadi reaksi terhadap sesuatu, seseorang, kejadian yang bisa kamu jadinya gembira, sedih, bingung, that's emotion. Nah, we can see many kind of face here. This is afek datar, gitu ya. Ini emosi kaget,
Ini emosi bahagia, gembira. Ini emosi terperangah ya. Terperangah ini kali ya. Ini sedih. Bukan sedih, sorry, kaget juga. Ini sedih. Ini mungkin marah ya. Ini bentuk-bentuk emosi atau simbol dari emosi. Nah, emosi itu kan reaksi terhadap sesuatu, rentang rasa terhadap sesuatu gitu ya. Nah, setelah kita belajar emosi, emosinya pasien gimana gitu ya, rentang rasanya, reaksinya itu seperti apa, relate to stress gitu. Henseile, seorang peneliti, menggunakan istilah stres untuk menggambarkan mekanisme respon biologis tubuh. Jadi stres itu respon tubuh secara tidak spesifik terhadap setiap permintaan. Ada yang bilang stres bumbu kehidupan, si Hanseile ini ya. Kalau tidak ada stres, tidak adanya stres adalah kematian. Alias kalau hidup itu pasti ada stresnya gitu. Stres biasanya dianggap negatif dan disebabkan karena sesuatu yang buruk. Jadi stres itu memicu sebuah tekanan gitu. Ada yang mendefinisikan stres, Ivan Kevik dan Matterson ini, interaksi individu dengan lingkungan itu stres. Tapi memang stres ini konotasinya ke negatif ya, karena tekanan. Jadi stres ini kondisi dinamis di mana seseorang dihadapkan dengan banyak kendala saat menjalankan fungsinya dalam organisasi. Stres menyebabkan ketidaknyamanan dan juga negatif. Namun stres itu juga dibutuhkan ya untuk maju karena bisa jadi sumber inspirasi. Namun tentunya levelnya level ringan gitu ya. Nah, stres itu sebagai respon adaptif yang dimediasi oleh karakteristik individu dan proses psikologis yang merupakan konsekuensi dari tindakan eksternal, situasi, atau peristiwa yang menempatkan tuntutan fisik atau psikologis khusus pada seseorang. Nah, jadi stres itu disebabkan faktor eksternal mostly gitu ya, situasi atau peristiwa. Dan ini dampaknya buruk ya. Nah, faktornya ini faktor eksternal itu bisa aturan sosial, etika kerja, gaya kepemimpinan, sumber daya, beban kerja, tingkat teknologi, lingkungan kerja. Intinya faktor dari luar diri. Kalau faktor internal itu terkait psikologis, emosi, keadaan ego, sikap, persepsi, motivasi, kebutuhan itu sangat mempengaruhi stres. Jadi stres itu banyak sekali faktor yang mempengaruhinya. Nah, ini gejala stres. Forms of stress, bentuk-bentuk stres tuh gejalanya tuh kayak gimana? Chronic worry or chronic anxiety, high blood pressure, hypertension ya, digestive problems, gastritis maybe, tension, high tension, tegang banget, pusing ya, emotional instability, ketidakstabilan emosi, range emotionnya itu range of sense or range of feelingnya itu from the negative to the positive one, nggak stabil. Drug addiction, kecanduan obat itu juga gejala atau bentuk stres.
uncompetitive attitude, jadi dia stagnan gitu ya, dia nggak bisa bersaing, dia males, dia stuck gitu ya. Itu juga salah satu gejala stres yang dia nggak beriklim kompetitif gitu ya. Sleeping problems, insomnia for example, feeling of defeat, merasa kalah gitu ya. Nah, efeknya apa kalau gejala-gejala stres ini to be continued gitu ya, berlanjut? Ya mental and physical disorder, ada gangguan mental dan fisik. Nah, ini gejala-gejala stres tadi ya. Gejala stres itu berdasarkan level stresnya. Stres ringan terlihat ketika seseorang mengalami kurang nafsu makan, tekanan darahnya mulai naik, nah itu stres ringan, nggak nafsu makan, tensinya mulai agak naik-naik ke puncak gunung gitu ya. Kemudian stresnya menjadi lebih berat jika tidak diatasi dengan hati-hati. Ketika stres mencapai tahap kronis nih, seseorang mengalami ketidakstabilan, frustasi, dan merasa tidak nyaman dan tidak bisa menghadapi masalah. Ini mempengaruhi efisiensi fisik dan juga mempengaruhi kekuatan psikologisnya, ketangguhan psikologisnya, resiliensi psikologisnya terancam. Nah, ini bisa stres, lama-lama dia burn out, payah atau bosen maksimal gitu ya, capek maksimal, exhausted gitu. Tahap burnout itu ketika seseorang gagal mencapai tujuan. Ia menunjukkan iritasi, kesalahan, frustasi, apatis, pokoknya yang negatif-negatif ya. Nah, seharusnya kalau ada stresor gitu ya, sesuatu yang membuat stres, membuat tertekan, membuat nggak nyaman gitu ya, kita harus beradaptasi atau menyesuaikan penyesuaian. Ada yang namanya General Adaptation Syndrome, mengacu pada perkembangan respon individu terhadap peristiwa stres dalam bentuk pola fisiologis, psikologis, dan perilaku. Nah, di GAS ini ada yang pertama alarm stage, fase alarm. Jadi, fase pertama ini tahap peringatan terjadi ketika pertama kali ada stresor. Jadi, sebagai tanda pertama stres, banyak reaksi fisiologis dan kimia yang terjadi selama tahap ini, jadi alarm stage gitu ya. Bisa jadi ototnya jadi lebih tegang, pupilnya mulai membesar, terjadi peningkatan aliran hormon, misalnya hormon kortisolnya, hormon stresnya meningkat, peningkatan sekresi adrenalin hipofisis, peningkatan respirasi, gangguan jantung, tekanan darah tinggi. Nah, ini tahap alarm. Jadi ada peringatan warning system, oh, from this stimuli, from this stressor, uh, I I cannot um I cannot face this condition. Aku tidak bisa menghadapi kondisi ini. Aku merasa stres dengan tindakan, dengan kegiatan ini, dengan kondisi ini, dengan situasi ini. Itu alarm stage-nya, gejala-gejalanya ini. Nah, latihan fisik teratur dan perawatan psikiatris ahli dapat mencegah fenomena ini. Kalau gejalanya berlarut-larut ya, perlu dilakukan latihan fisik teratur dan konsultasi dengan psikiatris ahli. Nah, level yang kedua adaptasi tadi, adaptasi secara umum itu General Adaptation Syndrome, itu resistance stage, fase resistensi. Jika tahap alarm tidak terkontrol tepat waktu, organ-organ tubuh mengembangkan resistensi, tapi meninggalkan efek buruknya. Selama tahap resistensi, individu tidak dapat beristirahat dan mengembangkan sifat kejengkelannya. Ada peningkatan kegugupan, frustasi, ketegangan, kegelisahan di lingkungan sehari-hari. Individu mengalami mulai gejala-gejala fisik yang memburuk ya,
kehilangan nafsu makan, lebih cepat drop imunnya, kemudian cepat sakit gitu ya. Meskipun seseorang merasa bahwa ia telah mengatasi situasi stres, tapi efek buruknya tetap bertahan lama. Oleh karena itu perlu identifikasi nih stresornya, akar stresnya apa, dan dimodifikasi stresornya bisa nggak gitu. Nah, tahap yang ketiga exhaustion. Jadi alarm, resistance, exhaustion, kecapean. Benar-benar payah, lelah gitu ya. Saat tubuh jiwa terpengaruh diyakini stres telah mencapai tahap kelelahan. Selama tahap ini individu mengalami tekanan fisik, mental individu. Nah, ini intinya masalah-masalah fisiknya gitu ya dan psikisnya makin buruk gitu. Nah, harapannya tidak sampai exhaustion ya. Jadi ketika alarm itu sudah bisa dikenalin, oh kalau aku ada tanda-tanda begini tadi, the symptom of alarm stage from to the stressor gitu ya. Tadi apa aja tuh? Misalnya tegang gitu ya, aliran kortisolnya mulai meningkat berarti degup jantungnya makin cepat, tensinya makin meningkat gitu ya, HCl-nya makin meningkat, perasaannya nggak nyaman. Oh, ini alarm stres nih. I have to control it. I have to modify the stressor. Aku harus mengontrolnya, aku harus memodifikasi stresornya. Aku harus membuat latihan fisik tadi bisa relaksasi nafas dalam, aku cari refreshing, gitu ya, aku dengerin musik, aku terapi religi, segala macam. Intinya ketika di tahap alarm, harus mulai mengenali dan mulai memodifikasi stresornya atau memodifikasi diri, sehingga tidak sampai ke tahap exhaustion. Nah, ini respon fisiologis. Ketika stres muncul, ada perubahan biokimia yang terjadi, gitu ya. Kerusakan sistem kekebalan tubuh. Dan ketika stresnya tingkat tinggi, mengakibatkan perubahan fisik yang mengancam kesehatan dan kesejahteraan. Nah, ini respon psikologisnya. Mereka memiliki ketakutan yang lebih besar untuk tidak diketahui, menunjukkan perilaku yang menjengkelkan, menjadi tidak sabar, cenderung menyalahkan orang lain. Ini gejala-gejala atau respon psikologis pada stres. Nah, ini contohnya dalam pekerja ya. Kalau pekerja mengalami stres, kehilangan rasa pede, produktivitasnya rendah, gitu. Secara tidak sadar respon psikologisnya itu. Respon perilakunya, gitu ya. Menurut penelitian, orang-orang di bawah tekanan secara konstan berperilaku berbeda dibandingkan orang-orang yang emosinya seimbang, gitu ya. Jadi mereka bersifat defensif, protektif, ofensif, agresif dalam perilaku mereka. Jadi dia over defensif, over protektif, over ofensif, over agresif. Biasanya yang over gitu. Perilakunya atau kognitifnya mungkin irasional, bisa jadi dia menarik diri, tidak over lagi tapi kurang gitu ya. Nah, frustasi terusannya dari stres. Nah, ini beberapa strategi untuk menurunkan stres gitu ya. Jadi define the goal of yours. Jadi tentukan tujuan kamu. Jadi harus selalu ingat pada tujuan utamanya. Like my principle is back to the first destination. Kalau saya stres, bingung apa, saya balikin ke tujuan utama saya apa sih? Nah, di situ tuh. Nanti bisa rekonstruksi kognitif. Jadi ketika kamu merasa stres, kognitif kamu akan, pikiran kamu akan terrekonstruksi. Akan kamu atur ulang sehingga kamu bisa menurunkan stres kamu. Kemudian, you can make a plan to your life. Jadi membuat rencana gitu ya. Kemudian
Dukungan sosial, social support ini sangat membantu. Dukungan sosial bisa berbentuk banyak hal gitu ya. Sudah ada banyak nih penjelasannya. Nah, kebugaran fisik. Exercise gitu ya, physical exercise very very support mental health stability. Jadi olahraga gitu ya, beraktivitas fisik, kebugaran fisik itu diteliti banyak bahwa mempengaruhi atau memberikan pengaruh pada kesehatan mental. Kemudian biofeedback gitu ya, bisa menggunakan kegiatan atau kegiatan-kegiatan atau tindakan-tindakan umpan balik untuk biologis kita, relaksasi, yoga, dan sebagainya. Untuk doping fisik, yoga. Nah, this is the end of this material. Emosi dan manajemen stres. Manajemen stres tadi ada banyak, dari menentukan tujuan, membuat rencana gitu ya, melakukan banyak kegiatan-kegiatan relaksasi, tadi ya, biofeedback, many kinds of exercise, yoga, relaxation, and the other stress management. And the last material is thinking, concept of thinking, berpikir, konsep berpikir. Nah, berpikir tuh apa sih gitu ya? Kita juga diminta memahami tentang konsep berpikir. Berpikir itu proses sensori, mengingat dalam belajar, mempersepsi dan mememori, mengingat menggunakan lambang, visual, grafis dengan menarik kesimpulan serta problem solving. Jadi berpikir itu ya ada proses sensori gitu ya. Sensori menafsirkan, sensor ada rangsangan, ada stimuli gitu ya. Kemudian kita ada proses memorizing, kemudian sampai akhir we make a conclusion. Kita menafsirkan, kita membuat kesimpulan, kita memberikan pemecahan masalah. Itu berpikir. Jadi kalau kamu berpikir gitu ya, tapi nggak ada problem solvingnya, itu belum berpikir ya sebenarnya. Berpikir adalah tingkah laku yang menggunakan ide, yaitu suatu proses simbolis. Simbol yaitu segala sesuatu yang mewakili segala hal dalam alam pikiran manusia. Bentuk simbol bisa kata-kata, angka, peraturan lalu lintas, not musik, mata uang, dan sebagainya. Jadi proses simbolis itu ya kita bisa berpikir itu menafsirkan sebuah kata-kata, atau misalnya mengingat angka-angka, mengingat peraturan, sensoris melihat notot musik segala macam terhadap proses simbol itu gitu ya. Jadi proses sensori nginget, mempersepsikan sampai menyimpulkan, dan problem solving. Berpikir bertujuan untuk memahami realitas dalam rangka mengambil keputusan, memecahkan masalah, dan menghasilkan kreativitas. Nah, kegiatan berpikir asosiatif yang pertama. Berpikir untuk merangsang timbulnya ide baru atau ide yang lain dari suatu ide ya, ide baru berarti ya. Jadi berpikir asosiatif itu dia kreatif, dia berpikir something new ideas gitu. Asosiasi bebas, suatu ide akan menimbulkan ide lain tanpa ada batasnya. Asosiasi terkontrol, satu ide tertentu akan menimbulkan ide mengenai hal lain dalam batas tertentu. Kalau yang asosiasi bebas itu dia berpikir tadi ya, yang menimbulkan ide baru, pemikiran baru, gitu, tapi bebas. Kalau yang terkontrol ya dia ada batasannya. Nah, kalau autistik dia tuh ngelamun, berfantasi. Kalau berpikir artistik, proses berpikir yang sangat subjektif gitu. Sesuai depend on uh,
their self. Jadi berdasarkan ide atau pemikiran mereka sendiri atau dia sendiri subjektif gitu ya, itu artistik. Nah, setelah berpikir asosiatif, konsep berpikir asosiatif, yang kedua ada namanya berpikir terarah. Jadi berpikir sudah ditentukan sebelumnya dan diarahkan. Biasanya ada masalah terus disuruh cari solusinya apa. Nah, itu berpikir terarah. Yang namanya pertama ada berpikir kritis. Ini yang sangat diminta ya, sama berpikir kreatif. Jadi berpikir kritis menilai baik buruk, tepat tidaknya gagasan, sehingga akan menambah mengurangi gagasan. Kritis menimbang-nimbang, menilai, mendebate gitu ya. Baik nggak sih, buruk nggak sih, oh ada yang lebih baik nggak sih, cari terus gitu ya. Referensi, makanya makin makin banyak referensi dapat, makin kritis karena makin banyak penilaiannya gitu. Berpikir kreatif, berpikir yang dilakukan untuk menemukan sesuatu yang baru dengan syarat menciptakan sesuatu yang baru dan terjadi unconscious re-engagement dari simbol-simbol. Selain syarat kreatif juga insight. Nah, ini cara melatih biar kita berpikir kreatif. Berpikir bahwa semua itu bisa dilakukan gitu ya. Jadi optimis, yakin. Itu cara latih berpikir kreatif. Hilangkan cara berpikir konservatif. Konservatif itu takut-takut, khawatir menerima perubahan gitu ya. Old school gitu ya. Jadi keras kepala, nggak mau berubah gitu ya. Itu konservatif. Nah, dalam konsep berpikir tadi ada problem solving, ada pemecahan masalah. Pemecahan masalah menurut Krolik dan Rudnick adalah suatu cara yang dilakukan seseorang dengan menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman untuk memenuhi tuntutan dari situasi yang tidak rutin. Situasi yang tidak rutin di sini yang dimaksud adalah masalah. Pembacaan masalah itu usaha untuk mencari jalan keluar dari kesulitan ya. Dalam pemecahan masalah dapat menggunakan insight, pemikiran, pemahaman. Pemecahan masalah ini menggunakan metode yang paling cocok dan baik untuk cara belajar efektif di perguruan tinggi. Jadi problem solving ini adalah cara belajar terbaik di level perguruan tinggi, alias di level mahasiswa itu belajarnya dengan problem solving. Dengan dikasih kasus, dikasih masalah, itu cara belajar terbaik kalau untuk orang dewasa gitu ya, pembelajaran dewasa. Nah, strategi pemecahan masalah, strategi menyeluruh, persoalan dipandang sebagai suatu keseluruhan dan dicoba dipecahkan dalam rangka keseluruhan general. Cara ini lebih efektif, lebih cepat, dan berguna apabila waktunya terbatas, karena hal-hal yang sama pada beberapa bagian dapat diatasi sekaligus. Strategi menyeluruh. Kalau strategi detailistis, persoalan dibagi-bagi dalam bagian-bagian dan dicoba dipecahkan bagian demi bagian. Jadi dibagi-bagi, diplot-plotting, baru dipecahkan. Kalau strategi menyeluruh, satu masalah case besar, pemecahannya secara umum apa gitu. Kalau kita mau memecahkan masalah itu ada dua strateginya. Jadi strategi menyeluruh, dicari garis besar masalahnya dan garis besar solusinya gitu. Kalau mau detail gitu ya, teknis, masalah besar ini ada masalah-masalah kecil dari masalah besar ini, kemudian baru dipecahkan per bagian. Nah, tahap-tahap problem solving, jadi pertama identifikasi masalah, didefinisikan masalahnya ini apa, skopnya seberapa besar gitu ya, efeknya apa, didefinisikan detail. Kemudian yang kedua, mengumpulkan data informasi. Ketiga, mencari menemukan pemecahan masalah, kemudian mengkaji berbagai alternatif pemecahan masalahnya, kemudian menentukan pilihan, melaksanakan keputusan. Yang terakhir adalah menilai, memeriksa kembali, evaluasi.
apakah solusi ini yang terbaik, sudah bisa memecahkan masalah atau belum, atau perlu alternatif pemecahan masalah yang lain. Itu yang terakhir, dievaluasi. Nah, ini teknik pemecahan masalah yang cepat, tepat, efektif, efisien. Mengerti akan konsep perkembangan bicara, yaitu bicara otomatis. Berbahasa karena berbicara, atau menggunakan bahasa sebagai alat. Jadi komunikasinya oke. Baik komunikasi verbal, non-verbal gitu ya. Nah, ini proses belajar, berpikir, dan pemecahan masalah secara kreatif. Ada rangsangan, ada stimuli diterima oleh reseptor panca indera, masuk ke pusat otak, sistem syaraf pusat gitu ya. Pemecahan masalah melalui tadi tahap-tahapannya sampai ke pengambilan keputusan, kemudian disampaikan, dibicarakan dengan bahasa, dengan komunikasi interaktif, berealisasi dan bersosialisasi. Ini proses belajar dan pemecahan masalah. Thank you. This is the end of this topic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan, diskusi bisa langsung ke Japresipen, kemudian nanti kita akan dikirimkan ke saya dan saya akan mengirimkan jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.